Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya apa kabar? Selamat datang di pelajaran IPA kelas 7 Sanawiyah. Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang besaran dan satuan. Masih bersama saya Muhammad Aris, guru IPA kalian semua. Baik, untuk besaran dan satuan. Dalam dunia fisika, kita mengukur setiap besaran dalam satuannya masing-masing. Jadi, ilmu fisika adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam IPA atau sains yang dimana mengedepankan pengukuran dengan menggunakan besaran dan satuan. Oke, sebelumnya kalian perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang mengukur meja menggunakan tangannya. Nah, contoh dari kegiatan mengukur adalah dengan cara membandingkan besaran tersebut dengan suatu standar. Nah, jadi membandingkan ya, mengukur itu adalah kegiatan membandingkan besaran dengan sebuah standar. Nah, untuk memahaminya, bayangkan kamu sedang mengukur besaran panjang suatu meja dan kamu mendapatkan panjangnya 5 jengkal. Nah, itu artinya kamu membandingkan besaran panjang meja dengan panjang jengkal kamu. Ya, jadi misalkan panjang meja 1 diukur menggunakan tangan kamu, ternyata panjangnya 5 jengkal. Nah, jadi jengkal kamu adalah standarnya. Misalkan ada dua meja yang panjangnya beda. Meja 1 panjangnya 3 jengkal, meja 2 panjangnya 5 jengkal. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke satuan ya. Sebelum kita masuk ke besaran, kita harus tahu tentang satuan dulu. Nah, satuan adalah nama atau istilah yang diberikan untuk mengukur besaran tersebut. Sebagai contoh, second atau detik untuk waktu. Setiap besaran fisika setiap besaran dalam fisika memiliki satuannya masing-masing. Berdasarkan satuan inilah besaran dapat dikelompokkan dalam dua bagian. Jadi nanti ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, ada sistem satuan internasional. Satuan merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Sebuah besaran tidak hanya memiliki satu satuan saja. Nah, besaran panjang ada yang menggunakan satuan inci, kaki, mil, dan sebagainya. Untuk massa dapat mengukur dengan satuan ton, kilogram, gram, dan sebagainya. Adanya berbagai macam satuan untuk besaran yang sama akan menimbulkan kesulitan. Kayak tadi ya, untuk mengukur panjang ada inci, ada kaki, ada mil, ada meter. Yang bisa dipakai seluruh dunia itu yang mana gitu ya. Harus dilakukan penyesuaian tertentu untuk memecahkan persoalan yang ada. Dengan adanya kesulitan tersebut, para ahli sepakat untuk menggunakan sistem satuan yang menggunakan suatu standar sistem internasional atau SI. Jadi nanti kalau kamu datang ke tempat yang jauh, ke luar negeri atau kemanapun, nah, untuk mengukur sesuatu, satuan yang dipakai itu adalah satuan internasional. Di Indonesia dipakainya meter misalkan, di luar negeri juga untuk menyamakan ukurannya menggunakan sistem satuan internasional, kita menggunakan meter. Dari tadi kita ngomongin besaran. Sebenarnya besaran itu apa sih? Nah, kita masuk ke besaran pokok ya. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur dengan menggunakan satuan ya. Besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur dengan menggunakan satuan. Nah, besaran tadi ada dua, yaitu besaran turunan dan besaran pokok. Kita bahas besaran pokok ya.
Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, ini berasal dari kesepakatan para fisikawan terdahulu. Terdapat 7 besaran pokok dalam fisika. Berikut adalah tabel nama-nama besaran pokok tersebut beserta satuan dan alat ukurnya. Ya. Pertama ada besaran panjang, ya. Jadi tadi besaran apa? Sesuatu yang bisa diukur dengan menggunakan satuan. Nah, apa yang bisa diukur? Yang bisa diukur adalah panjang, massa, waktu, suhu, intensitas cahaya, kuat arus listrik, dan jumlah zat, ya. Ada 7 besaran. Kita lihat satuannya masing-masing. Nah, satuan ini dipakai adalah SI. Apa? Yaitu satuan internasional. Jadi besaran pokok satuannya kita gunakan satuan internasional yang bisa dipakai di seluruh dunia. Untuk panjang adalah satuannya meter. Simbol dari meter adalah M. Nah, alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang adalah salah satunya mistar, ya, atau penggaris nih. Ada juga jangka sorong, ada juga meteran, banyak ya. Salah satunya saya kasih contoh, ini adalah mistar atau penggaris. Kedua, massa. Massa itu satuannya apa? Kilogram. Simbolnya adalah kg. Alat ukur untuk massa adalah neraca atau timbangan. Seperti ini ya. Ada timbangan digital, ada timbangan seperti ini, ada timbangan yang menggunakan besi, ya, yang ada ukurannya 1 kilo, 2 kilo, dan lain sebagainya. Ada juga timbangan yang kecil, ya, untuk mengukur emas, ada juga. Yang ketiga adalah waktu. Satuan internasionalnya satuannya adalah second atau detik. Nama lainnya detik, ya. Simbolnya adalah S. Alat ukurnya salah satu contohnya adalah stopwatch yang bisa mengukur kecepatan, ya. Ada juga jam dinding, ada juga jam tangan, ya. Kemudian suhu, satuan internasionalnya Kelvin, bukan Celsius, ya, tapi satuan internasionalnya adalah Kelvin. Simbolnya K. Alat ukurnya adalah termometer, ya, seperti ini ya alat ukurnya. Kemudian ada lagi intensitas cahaya. Satuan internasional satuannya adalah kandela. Simbolnya adalah CD. Jadi cahaya itu bisa diukur, ya, intensitasnya. Alat ukurnya adalah light-meter atau lux-meter. Ya, seperti ini kurang lebih ya bentuknya. Alat pengukur intensitas cahaya. Kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Dibacanya ampere, ya, simbolnya adalah A. Alat ukurnya adalah amperemeter atau nama lainnya adalah multimeter. Seperti ini ya, yang biasa dipakai oleh ahli elektronik atau ahli servis elektronik. Jumlah zat, satuan internasionalnya adalah mol. Satuannya adalah mol, simbolnya adalah mol. Nah, untuk jumlah zat tidak ada alat ukurnya, ya, tapi dia bisa diukur menggunakan perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus tertentu. Nah, tadi ada apa aja satuannya, besaran pokoknya? Bagus. Pertama ada waktu. Kedua ada massa. Ketiga ada apa? Intensitas cahaya. Ya, kita sebutkan bersama-sama ya. Selanjutnya ada jumlah zat. Ada apa lagi? Panjang, betul. Apalagi? Suhu. Dan yang terakhir adalah kuat arus. Anak-anakku semuanya, apakah kalian bisa menghafal semua besaran yang telah Bapak sebutkan? Kalau kalian bingung, kalian bisa menghafalnya dengan menggunakan cerita, ya.
Seperti apa? Ya. Waktu main jumpa suku arus. Jadi kalau kalian ingat besaran pokok, kalian ingat saja waktu main jumpa suku arus. Ya. Pertama ada waktu. Ma-nya apa? Massa. In-nya intensitas cahaya. Jumnya jumlah zat. Pa-nya panjang. Su-nya suhu. Ku arus adalah kuat arus. Jadi untuk mempermudah menghafalnya, Bapak berikan cerita, yaitu waktu main jumpa suku arus. Waktu, massa, intensitas cahaya, jumlah zat, panjang, suhu, dan kuat arus. Semoga kalian bisa menghafalnya ya dengan baik. Kemudian ada dimensi besaran pokok. Dalam topik ini kita juga mengenal istilah dimensi yang merupakan penggambaran suatu besaran turunan dalam besaran-besaran pokok penyusunnya. Jadi untuk lebih mudahnya adalah ini adalah bentuk lain dari satuan. Jadi satuan itu dilambangkan dengan lambang tertentu sebagai penyusun dari besaran pokok. Jadi supaya kalian nanti nggak kaget ya, kok meter lambangnya beda bukan M ya. Jadi ada panjang, satuannya meter, dimensinya adalah L. L besar, semuanya besar ya. Massa kilogram, M, waktu second, T, temperatur adalah Kelvin, sini O bergaris gini. Kuat arus ya, satuan ampere, dimensinya adalah I. Intensitas cahaya, satuan adalah kandela, dimensinya adalah J. Jumlah zat adalah satuannya mol, dimensinya adalah N ya. Jangan lupa juga ya, ini kalau bisa kalian hafalkan, sehingga nanti ketika kalian bertemu dalam perhitungan-perhitungannya kalian tidak kaget. Kemudian kita membahas besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi misalkan begini, panjang itu kan meter, contoh panjang ya. Nah kalau panjang dikalikan dengan panjang, itu kan namanya luas ya. Nah contohnya adalah besaran luas, merupakan turunan dari besaran panjang. Luas itu kan dihasilkan dari M kali M, contohnya ya, menjadi M kuadrat. Nah ini kan lebih dari satu besaran pokok. Inilah disebut besaran turunan. Contoh lainnya mungkin volume, misalkan volume dari balok ya, panjang kali lebar kali tinggi, meter kali meter kali meter gitu ya. Di sini, nah ada contoh dari besaran turunan. Ada banyak ya. Di sini kita bahas satu persatu. Pertama ada luas. Penjabaran dari besaran pokoknya adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah M meter, lebarnya juga M meter, meter kali meter, meter kuadrat. Jadi lebih dari satu besaran pokok. Satuannya meter kuadrat. Volume misalkan ya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah meter, lebarnya adalah meter, dan tingginya juga meter. Satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik. Yang atas meter pangkat 2 adalah meter persegi, yang bawahnya meter pangkat 3 adalah meter kubik. Ada massa jenis. Massa dibagi volume ya, massa per volume. Massanya kilogram, M-nya volumenya M pangkat 3 ya. Nama lainnya adalah rho ya, lambangnya P miring. Kecepatan perpindahan kali waktu, hasilnya adalah meter per second satuannya. Kecepatan dibagi waktu, meter per second pangkat 2. Ada lagi gaya, massa kali percepatan. Satuan adalah newton ya, atau N. Atau nama lainnya adalah kilogram dikali massa per second pangkat 2. Ada usaha ya, gaya kali perpindahan. Satuan adalah joule
atau sama dengan kilogram dikali meter kuadrat meter pangkat 2 per S pangkat 2. Ada lagi daya usaha dibagi waktu, satuannya adalah watt ya, atau sama dengan kilogram dikali meter pangkat 2 atau meter persegi per S pangkat 3. Tekanan itu gaya perluas, satuannya adalah Pascal atau nama lainnya N Newton per meter persegi. Ada lagi momentum, yaitu massa kali kecepatan, satuannya kilogram per massa m per second. Jadi ini adalah aplikasi dari besaran pokok, turunan-turunannya dari besaran pokok ya. Kita menghitung massa jenis yang kita pakai apa saja besaran pokok, yaitu massa dan volume. Volume dari mana? Dari meter atau panjang, panjang dan panjang. Misalkan kita ingin menghitung daya ya, besaran pokok yang kita pakai apa? Usaha. Usaha apa? Gaya dan perpindahan. Gaya itu apa? Dari massa kali percepatan. Percepatan dari mana? Kecepatan per waktu. Seperti itu ya. Jadi dari besaran-besaran pokok ketika dipadu padankan atau digabungkan, kita bisa menghitung besaran turunan tertentu. Seperti itu ya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Dan untuk rekan-rekan guru, di sini banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran. Salah satunya yang saya pakai adalah dari www.gurupendidikan.co.id dan www.studiobelajar.com. Ya, untuk anak-anakku semua juga bisa mengakses banyak sekali sekarang situs-situs pembelajaran yang bisa digunakan untuk referensi dalam menambah wawasan dan pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat walaupun anak-anakku semua belajar dalam keadaan pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu, tetap membantu orang tua kalian di rumah, dan jangan lupa bahagia untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf bila banyak salah-salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.